itu Ibu kasih clue-nya. Seandainya kalau di dalam suatu lingkungan masyarakat, contohnya Novisi tinggal dengan Keisha, yang notabene Keisha ini adalah beragama Muslim dan Novisi beragama Kristen Protestan. Nah, di lingkungan masyarakat itu antara Keisha dan Novisi satu dengan yang lainnya tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Selain itu perpecahan dan juga konflik. Perpecahan, konflik. Apa lagi? Mirna, apa lagi? Selain perpecahan, konflik, apa lagi? Perkelahian. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan oleh terima kasih untuk 3 orang yang telah menjawab. Perpecahan, konflik, dan perkelahian. Memang benar, ketika kita hidup dalam suatu lingkungan yang berbeda-beda, apalagi berbeda keyakinan dan lain sebagainya, ketika kita satu dengan yang lain tidak saling menghargai, maka yang terjadi adalah ketiga ini, yaitu pertama, perpecahan, kedua, konflik, dan yang terakhir, perkelahian. Nah, dari ketiga ini, menurut kalian, apa yang harus dilakukan sebagai, apalagi generasi masa kini yang kita tahu bahwa sebagai tongkat estafet di masa yang akan datang? Menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk menghindari itu? Menjaga toleransi. Selain itu ada lagi, Novisi, saling menghargai. Keisha, gimana? Ada lagi? Milen? Saling menghormati. Baik, tepuk tangan dulu untuk yang. Oke, baik. Nah, dari perpecahan ini kan yang termasuk dalam negatifnya, sedangkan yang di bawah menghargai, menjaga toleransi, saling menghargai dan saling menghormati termasuk dalam dampak yang positif. Nah, dari keenam yang sudah disampaikan oleh kalian masing-masing, apakah yang sudah ada bayangan dalam otak kalian apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Keberagaman. Apalagi? Novisi berkaitan dengan perpecahan, konflik, perkelahian, menjaga toleransi, saling menghargai, dan menghormati. Menurut kalian materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Pancasila. Ada lagi? Ya? Ya, integrasi nasional. Ada lagi? Olan, kita kelas? Keanekaragaman budaya. Iya, baik. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu berkaitan dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada 2 indikator yang harus kita capai. Semuanya berkaitan dengan 2 kompetensi dasar kita ini. Mengidentifikasi dan juga menyajikan dengan berpatokan pada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berbeda-beda tetap satu. Berbeda-beda tetap satu. Olah sama. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Dan semangat dong. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Oke, next. Nah, Ibu ada beberapa gambar di sini. Mungkin satu-satu perwakilan dari sebelah kanan, Desti, coba maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Dari kelompok sebelah sini, coba Milen maju ke depan. Coba perhatikan, ini urutan gambar yang membelakangi ya. Kalian lihat di sini ada 6 gambar yang berkaitan dengan materi kita yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tugas kalian adalah mengurutkan dari gambar pertama hingga gambar yang ke-6 urutannya yang benar seperti apa dan berikan alasannya. Coba diperhatikan dulu baik-baik baru disampaikan sesuai deret kalian.
gambar yang keenam. Coba perhatikan dulu. Karena dari perhatikan 6 gambar ini memiliki makna masing-masing. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam ya. Coba diskusikan masing-masing. Coba perhatikan salah satu yang lain. Coba kalian apakah sudah cukup jelas? Lihat antara 1, 2, 3 saling sinkron gambar satu dengan yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Sisa 2 menit lagi kalian melihat. Gambarnya cukup jelas? Jelas? Oke, baik. Waktu sudah selesai. Ini sudah 5 menit kalian melihat gambarnya. Sekarang kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, kembali cepat. Sudah? Sudah siap? Sudah dari Novisti? Bagaimana sudah? Dari ini? Oke, baik. Jika kalian sudah mengurutkan dari urutan yang pertama hingga urutan yang keenam, Ibu berharap jawaban kalian benar ya. Karena jika dari antara kalian sebelah kanan dan sebelah kiri, jika kalian menjawab dengan benar urutan ini mulai dari nomor 1 hingga nomor 6, kalian akan mendapatkan hadiah sebab Ibu sudah menyiapkan kalian hadiah berupa snack. Snack ini akan kalian dapatkan kecuali kalian menjawab dengan benar pertanyaan yang ada di depan. Oke? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, baik. Kita mulai dari sebelah kanan. Maju ke depan, tulis urutan yang benar menurut kelompok kalian. Satu orang saja yang mewakili. Ayo, nak. Oke, tepuk tangan untuk Olan dulu. Kalian akan mewakili kelompok Nafisa. Ingat, jika kalian berhasil menjawab pertanyaan ini sesuai urutan yang benar, kalian akan mendapatkan snack. Oke? Sudah? Sudah? Oke. Tulis di sini kelompok kelompok Nafisi. Oke, selamat dulu KPPA. Terima kasih. Oke, dari kelompok Nafisi menjawab nomor urutan 2, 6, 5, 4, 3, dan 1. Mari kita lihat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sebelah. Oke, selanjutnya kelompok Milen, silakan maju. Teruskan urutan yang benar lagi. Kita lihat apakah dari kedua ini apakah ada yang benar. Jika kalian tidak benar, maka kalian tidak mendapatkan hadiah snack itu. Jadi usahakan yang terbaik. Kalian masih punya kesempatan loh untuk merubah kembali apa yang sudah kalian tulis di depan. Nah, dari gambar ini sendiri berkaitan dengan materi yang sudah kita ini nanti setelah kalian kita bahas bersama-sama mengenai urutannya yang benar dulu, baru kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, baik sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya dimulai dari nomor urut 2 ya. Baik sekali. Oke, kita lihat. Ibu kembalikan ke belakang lagi ya, semuanya Ibu. Oke, kelompok Nafisi menjawab
dan di jawabannya. Dari urutan ini, yang keduanya dari kelompok keduanya sudah betul dimulai dari nomor urut 2. Tepuk tangan dulu. Semakin mendengarkan, semakin kalian berhasil meraih snack gitu ya. Oke, urutan yang benar itu mulai dari nomor 2. Ada yang bisa tebak, Ibu, nomor urutan yang kedua apa? Ada yang bisa menebak? Nomor urutan yang kedua yang benar adalah? Yakin? Nomor urutan yang benar kedua adalah nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu berkaitan dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang bisa menjawab nomor 3? Nomor 3 ada yang bisa menjawab? 5. Ya, betul. Nomor 5. Selanjutnya? Betul. Next. 3? Yakin 3? Yakin 3? Betul. Selanjutnya 3 dan yang terakhir adalah 1. Jadi urutan yang benar adalah 2, 4, 5, 6, 3, 1. Apakah sama dengan punya kalian? Tidak. Berarti kalian gagal mendapatkan snack ya. Sudah tidak perlu kecewa karena masih ada babak berikutnya untuk kalian mendapatkan itu. Apakah ada penghapus? Ibu perlu penghapus? Tidak kalian? Coba satu orang pinjam di kelas sebelah penghapusnya, kira tolong ibu. Jadi ibu masukkan ke kalian karena kalian sudah berhasil di sini. Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, berkaitan yang urutan itu kenapa urutannya 2, 4, 5, 6, 3, 1. Karena mau kemana? Oh iya. Next, ibu akan menjelaskan kenapa. Ibu hapus papan. Ibu. Ya. Kalian sudah lihat kan tadi ibu sudah jelaskan urutannya itu dimulai dari keanekaragaman budaya. Kita berbicara mengenai budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk kepada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kepulauan Indonesia, dan selanjutnya adalah agama-agama yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesatuan. Karena hari ini materi kita tentang integrasi. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Ini AC ruangannya mati ya? Berbicara mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perlu kita ketahui bahwa kebinekaan bangsa Indonesia merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri atau tidak dapat dihilangkan. Karena dengan adanya kebinekaan ini mendorong kita agar mencapai terciptanya perdamaian dan juga kedamaian negara Indonesia dan juga bangsa ini juga. Keberadaan dari kebinekaan ini sendiri mempersatukan antara daerah satu dengan daerah lainnya, kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya, bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pentingnya konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional sendiri, integrasi berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Arti dari, ada yang tahu integrasi itu apa? Persatuan itu. Ya, persatuan. Integrasi merupakan persatuan yang dalam bahasa integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya persatuan, menyatukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Selain nasional sendiri merupakan bangsa. Oke, selanjutnya kira ada perlu apa? Selanjutnya, dari konsep integrasi nasional ini sendiri memiliki dua syarat. Jadi konsep integrasi, semua masih semangat? Masih. Kenapa lukis mukanya seperti itu? Ada dua syarat. Ada yang tahu syarat apa saja? Sudah tahu? Tidak tahu? Syarat yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa mereka saling mengisi kebutuhan satu
dari syarat ini kita tahu bahwa adanya integrasi ini karena satu dengan lainnya menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Nah, ketika satu dengan lainnya merasa bahwa mereka dibutuhkan, maka apa yang menjadi tujuan dari mereka dapat mereka capai secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan syarat yang kedua adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan menjadi aturan baku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu apa itu norma? Aturan, kaidah, apa lagi? Pedoman. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Norma merupakan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat yang mengatur tentang tatanan hidup masyarakat. Dengan adanya norma ini, maka kehidupan masyarakat satu dengan lainnya semua teratur. Nah, selanjutnya selain dari konsep dua syarat yang mengisi tentang konsep integrasi itu sendiri, ada faktor-faktor yang menjadi pembentuk integrasi nasional itu sendiri. Dan bukan hanya faktor-faktor pembentuk integrasi itu sendiri, tetapi ada juga tantangan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan tantangan ini bisa saja dari luar maupun juga bisa dari dalam. Nah, tantangan ini juga berdampak pada keutuhan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian dalam dua kelompok. Nah, tadi Ibu belum menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu sendiri. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam dua kelompok untuk menjawab dua pertanyaan yang akan Ibu berikan. Kelompok yang dibentuk ini sesuai dengan tempat duduk kalian, jadi kelompok Novisli dan juga kelompok Milet. Nah, pada kelompok 1, kalian akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pembentuk integrasi nasional. Dan pada kelompok yang kedua, menjelaskan tentang pengertian bela negara dan dasar hukum dari bela negara itu sendiri. Oke, selanjutnya coba kalian bentuk kelompok dulu lah, bentuk kelompok. Coba sekarang ini kalian boleh bergabung sama-sama di kelompok ini. Coba semuanya mohon tenang. Oke, masih semangat? Semangat itu. Kalau siang semangat kita ada 45 ya. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Oke, kalian membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Tolong ketuanya. Dan kelompok 2, pengertian bela negara dan dasar hukumnya. Kalian coba Kesia rapat kursinya sedikit lalu bahas dalam kelompok. Kelompok 1 kerja sama kelompok ya, jangan satu mengharapkan satu, tetapi kerja dalam tim. Mengerti? Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu supaya Ibu membantu kalian menjelaskan seperti apa. Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada yang bisa ditanyakan? Sudah? Kalian jawab dulu, tulis faktor-faktornya seperti apa baru saya jelaskan. Oke, kelompok 2, kelompok Mem, sudah? Sudah ya Bu? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Jelas? Kelompok 1 sudah? Sudah yang siap? Oke.
bangsa Indonesia. Yang kedua, ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, itu mau dijelaskan dulu berkaitan dengan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ya, yang sudah disampaikan kelompok 1 bahwa yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan karena faktor sejarah. Kita tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia kita mengalami masa yang sangat kelam, di mana penjajahan terjadi, kerja paksa dan lain sebagainya. Dari situ membuat satu dengan yang lain, warga negara yang satu dengan yang lainnya menyadari diri bahwa ketika mereka bersatu untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Dari adanya persamaan faktor sejarah tersebut, yaitu pada masa penjajahan Indonesia dulu. Selain itu juga adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next, selanjutnya adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Apakah ada yang tahu isi dari Sumpah Pemuda? Apakah ada yang tahu? Ya, coba berdiri. Ayo coba berdiri. Sumpah Pemuda Berdiri. Balik belakang kepada menghadap teman-teman. Ayo coba tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana? Yang teman-teman yang pertama, Sumpah Pemuda Kami Putra dan Putri Indonesia. 2. Oke, baik. Setidaknya dia sudah berusaha. Kalau memang belum bisa, itu jadi tugas bukan hanya untuk dia, tetapi semuanya minggu depan sebelum memulai pelajaran kalian harus menghafalkan isi dari Sumpah Pemuda. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita next saja. Pada pembahasan yang berikut yaitu berkait masih tetap pada faktor-faktor yang berikutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Perhatian ke depan. Ya, baik. Berkait faktor selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Kalian tahu kan Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman bahasa. Nah, bahasa di sini yang dimaksud adalah budaya dari daerah masing-masing. Tidak mungkin. Kalian asal dari mana? Dari K. Desi dari mana? Apakah kalian punya bahasa daerah sama? Tidak mungkin. Apa yang harus kalian buat untuk bisa berkomunikasi? Menggunakan bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia ini, dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, kalian dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Contoh juga, ibu berasal dari Maluku Tenggara, dari Maluku. Seandainya Desti dia berasal dari Jawa, tidak mungkin ibu akan berbicara dan dia menggunakan bahasa dari daerah itu sendiri, dan dia menggunakan bahasa pastinya tidak nyambung. Kalian mengerti kan? Tidak akan nyambung karena yang bisa buat kita satu dengan yang lain mengerti bahasa kita, apa yang kita maksud, apa yang kita perlukan itu adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Betul kan, terutama untuk Yati? Nah, selanjutnya adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Selain itu juga adanya tantangan-tantangan. Sudah pasti ketika negara ini utuh, sudah pasti ada tantangannya. Tidak mungkin sesuatu yang kita lakukan atau kita jaga, tidak mungkin serta mulus-mulus saja, seperti pasti ada halangan, tantangan. Nah, pada tantangan dari menjaga keutuhan NKRI dalam integrasi nasional ini sendiri berpatokan juga pada fenomena global yang terjadi, entah itu dalam kawasan regional maupun internasional. Nah, selain itu juga agar NKRI ini agar tetap utuh, satu dan lainnya harus menyadari dengan
menyadarkan sungguh bahwa pentingnya integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, baik. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju presentasikan. Milen saja, Milen sama Mirna. Boleh bantu ke depan mempresentasikan. Sudah siap kan? Oke teman-teman, teman-teman, ketua kelas, komisi, di sini kami dari kelompok 2 dan saya mewakili kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami dengan judul pengertian bela negara dan dasar hukumnya. Yang pertama, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh ketuanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan dasar hukumnya itu undang-undang sendiri yang mana tahun 1945. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik sekali, mari Milen, kembali ke tempat. Ibu akan menjelaskan lagi. Ya, akan memberikan kalian pertanyaan. Sudah siap? Dari pertanyaan ini, jika ada yang bisa menjawabnya, kalian akan mendapatkan hadiah snack. Coba, Ibu kalau bilang selamat siang semuanya, siang, tetap semangat. Oke, Nafisi tolong jangan bermain HP, Ibu sementara mengajar. Oke, siap? Ibu bilang selamat siang semuanya, siang, tetap semangat. 1, 2, 3, selamat siang semuanya. Siang, tetap semangat. Ulang, 1, 2, 3, selamat siang semuanya. Siang, tetap semangat. Oke, baik. Semuanya siap? Sudah siap untuk masuk ke kuis? Siap, Ibu. Sudah? Oke. Tetapi kita harus menggunakan salah satu model pembelajaran talking stick. Sudah siap? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tetapi spidol ini kalian mengoper satu sama lainnya. Di mana spidol itu berhenti, berarti orang itu yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan jika dia berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu, berarti dia akan mendapat hadiah. Sudah siap? Siap, Ibu. Tetapi lagu Garuda Pancasila 1, Novisi, perhatian. Nona ini sudah siap ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Jawab ya. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila. Oke, stop di siapa? Maya, Ibu. Maya jawab pertanyaan Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan integrasi nasional? Boleh berdiri? Jika kamu berhasil menjawab, berarti kamu mendapatkan coklat ini. Oke? Boleh berdiri? Buka masker. Ya. Oke, lagi fokus nak. Oke, baik sekali. Tepuk tangan, Mike. Lanjut. 1, ulang lagi, kita ulang lagu untuk tongkatnya berjalan lagi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Menyanyi ayo. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Milen. Milen. Dasar hukum bela negara adalah jadi dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ini. Tidak, kamu pengen dulu. Lanjut lagi. Masih ada kesempatan berapa ya? 3 kali
kali lagi. Jadi yang belum dapat jangan bercepat. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Stop. Dikembalikan ke Oke. Nona dengar pertanyaan itu ya. Sebutkan salah satu faktor pembentuk integrasi nasional. Salah satu faktor saja. Faktornya. Menurut pendapat Anda saja. Ibu kalau berdiri ya. Ayo yang lain semangat, masih ada 2 menit lagi yang menunggu. Buka maskernya dulu nah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Fisti. Ini hadiahnya. Ini mana? Oke, selanjutnya masih berlanjut lagi. Ayo. 1, kita lanjut lagi tadi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Selamat. Oke. Ini pertanyaan kedua, yang ketiga, yakni apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Coba berdiri lalu jawab pertanyaan itu. Ya, baik itu saya menjawab. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu dua. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Hadiahnya oke. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dan snack terakhir. Tongkat sudah sampai di mana? Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Stop. Oke. Olan, perhatikan ketua kelas ya. Ketua kelas kenapa sangat lemah seperti itu? Kamu sudah lapar ya? Yes. Pertanyaan kamu adalah salah satu syarat integrasi nasional. Salah satu syarat. Kamu sebutkan saja salah satu syaratnya. Oke, sudah? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tidak ada diskusi suasana. Lanjut. Salah satu syarat integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu norma itu. Ya, betul sekali norma. Jadi selain norma juga saling mengisi satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Nona. Oke, buat yang belum dapat jangan berkecil hati. Mungkin next pelajaran berikutnya kita akan